Di tengah landscape geopolitik yang terus berubah, sebuah pergeseran besar sedang berlangsung di balik layar. Iran, negara dengan sejarah panjang dalam menghadapi isolasi internasional dan sanksi berat, kini tampaknya tengah menegosiasikan arah baru dalam kebijakan pertahanan udaranya. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba, tetapi dipicu oleh serangkaian kekecewaan yang berulang, terutama terhadap Rusia, mitra tradisional dalam pengadaan senjata. Laporan kunjungan Menteri Pertahanan Iran ke China baru-baru ini bukan sekedar diplomasi biasa. Ini adalah pesan, sebuah sinyal jika Iran siap menjajaki jalan baru, bermitra dengan China untuk memperkuat langitnya dari ancaman modern. Dalam lawatan tersebut, perbincangan tingkat tinggi antara dua negara yang sama-sama berselisih dengan Barat itu berlangsung hangat, dengan topik utama pengadaan jet tempur Chengdu J-10C dan sistem AWACS canggih dari China. Untuk memahami keputusan Iran mendekati China, kita harus kembali pada janji-janji yang dibuat oleh Rusia. Setelah bertahun-tahun berada di bawah sanksi PBB dan embargo senjata, Iran akhirnya melihat secercah harapan pasca dicabutnya larangan pengadaan senjata internasional oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2020. Salah satu langkah penting yang diambil Iran adalah melakukan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia. Jet tempur tersebut dijanjikan akan mulai dikirim pada musim semi tahun 2023. Iran bahkan telah menyelesaikan pembayarannya dan berbagai spekulasi beredar tentang bagaimana jet tempur itu akan ditempatkan untuk menghadapi Israel dan negara Arab lainnya. Namun waktu terus berlalu dan Su-35 yang dijanjikan tidak pernah datang. Bagi Iran, ini bukan hanya soal penundaan logistik, ini menyentuh hal yang paling dalam, yaitu kepercayaan. Dalam dunia militer, kecepatan, ketepatan, dan kehandalan adalah segalanya. Ketika janji tidak ditepati, maka kehandalan mitra mulai diragukan. Dalam konteks inilah, Iran mulai menoleh ke China untuk mendapatkan J-10 sebagai alternatifnya. Iran, yang telah lama menerima sanksi internasional, menyadari jika angkatan udaranya sudah sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya. Pesawat-pesawat seperti MiG-29, F-4 Phantom, F-5E Tiger II, bahkan F-14 Tomcat yang diwarisi dari era Shah Iran, kini hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang pernah berjaya. Dalam konteks ini, Iran sangat membutuhkan jet tempur generasi baru yang dapat menandingi musuh-musuhnya di kawasan, seperti Israel, Arab Saudi, dan Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di sekitar Teluk Persia. Oleh karena itu, J-10 dianggap sebagai jawaban atas masalah ini. Ketertarikan Iran terhadap J-10C sebenarnya mulai terlihat jelas pada akhir tahun 2024 ketika Panglima Angkatan Udara Iran Brigadir Jenderal Hamid Vahedi mengunjungi China dalam rangkaian kunjungan diplomat militer. Dalam acara Airshow China 2024 di Zhuhai, Jenderal Vahedi terlihat meninjau langsung pesawat J-10C dan berbincang cukup intens dengan para petinggi dari Chengdu Aircraft Corporation selaku pabrikannya. Momen ini pun langsung menjadi bahan spekulasi media dan pengamat militer internasional. Apakah Iran akan segera beralih ke China untuk mendapatkan armada tempur barunya? J-10C sendiri bukanlah jet tempur sembarangan. Pesawat tempur buatan China ini telah digunakan secara operasional di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China dan juga oleh Pakistan. Secara teknis, J-10C adalah pesawat tempur generasi 4++. Artinya, meskipun belum mencapai level jet tempur siluman generasi kelima seperti F-35 atau J-20, tapi J-10C telah dibekali dengan teknologi canggih yang mendekati kemampuan tersebut. Salah satu kekuatan utama J-10C terletak pada radar AESA, sebuah sistem radar modern yang mampu mendeteksi, melacak, dan mengunci target dengan efisiensi tinggi. Kemampuan ini sangat krusial dalam pertempuran udara modern, di mana siapa yang melihat dulu dan menembak dulu sering menjadi pemenangnya. Selain itu, J-10C juga dibekali sistem avionik canggih dan kompatibilitasnya dengan rudal PL-15. Kemampuan serbaguna J-10C menjadikannya sangat cocok untuk kebutuhan Iran yang memerlukan pesawat multiperan, dari misi superioritas udara, serangan darat, hingga peperangan elektronik. Selain J-10C, Iran kabarnya juga tertarik dengan pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau AWACS seperti KJ-500. Pesawat jenis ini mampu mendeteksi pergerakan musuh dari ratusan kilometer, mengkoordinasikan respon dari berbagai unit udara, dan memberikan peringatan dini terhadap serangan mendadak. Iran dengan geografi yang luas dan musuh yang memiliki keunggulan teknologi seperti Israel dan Amerika
tentu sangat membutuhkan sistem ini. AWACS dapat membuat perbedaan antara keunggulan atau kekalahan. Kombinasi antara pesawat ini dengan J-10C tentu dapat membuat perubahan nyata dalam keseimbangan kekuatan udara regional. Namun, di tengah antusiasme terhadap J-10, pasti muncul pula pertanyaan, mengapa Iran tidak mencoba membeli J-35, jet tempur siluman generasi kelima buatan China yang secara teknologi tentu lebih unggul dan menawarkan daya gentar yang jauh lebih besar dibandingkan J-10C? Jawabannya ternyata cukup kompleks jika kita melihat dari berbagai sisi, baik itu teknis, ekonomi, geopolitik, dan kesiapan dalam negeri Iran. Pertama, J-10C belum siap untuk ekspor. Pesawat ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Hingga pertengahan tahun 2025, J-35 bahkan belum resmi masuk ke jajaran operasional Angkatan Udara atau Angkatan Laut China. Artinya, belum ada versi final yang bisa ditawarkan ke negara asing, apalagi negara yang terlibat konflik geopolitik besar seperti Iran. Suatu negara tentunya tidak akan menjual produk yang masih dalam tahap pengujian kepada pihak luar, terutama jika itu bisa menimbulkan resiko kebocoran teknologi atau kegagalan sistem yang mencoreng reputasi industri mereka. Kedua adalah resiko geopolitik. Menjual J-35 ke Iran adalah langkah besar yang bisa memicu reaksi keras dari Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah. China selama ini memang menjalin hubungan strategis dengan Iran, namun juga sangat bergantung pada perdagangan global dan stabilitas diplomasi dengan negara-negara lain, seperti negara-negara Teluk dan Eropa. Menjual jet tempur generasi kelima ke Iran tentu dapat memberikan sanksi sekunder atau tekanan ekonomi yang merugikan kepentingan dagang China secara umum. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan China akan mengambil risiko sebesar itu hanya untuk satu kontrak senjata. Dan yang ketiga, harga dan kompleksitas operasional J-35 tentu jauh lebih tinggi daripada J-10C. Sebagai jet tempur siluman, J-35 memerlukan pemeliharaan infrastruktur dan dukungan teknis yang jauh lebih canggih. Iran yang hingga kini masih menggunakan sistem radar dan logistik era 1970-an dan 80-an akan mengalami kesulitan besar untuk mengintegrasikan pesawat ini tanpa reformasi menyeluruh. Selain itu, mengoperasikan pesawat siluman juga membutuhkan teknologi komunikasi, kontrol medan tempur, dan sistem komando yang kompatibel. Hal yang tidak mudah diwujudkan dalam waktu singkat, apalagi di bawah embargo teknologi barat. Sedangkan jika Iran memilih J-10C, tampaknya itu jauh lebih realistis dan tentunya menawarkan banyak keuntungan bagi Iran. Pertama, dari sisi teknologi, J-10C menggabungkan radar AESA, sistem kontrol tembakan canggih, serta kemampuan rudal jarak jauh. Itu sangat penting bagi Iran untuk menangani ancaman dari udara, terutama dari F-15 Israel dan F-16 milik negara-negara Teluk. Rudal P-15 yang dibawanya memiliki jangkauan lebih dari 200 km yang memberikan keunggulan dalam pertempuran BVR atau Beyond Visual Range. Kedua, J-10C memiliki ketersediaan ekspor yang lebih jelas. Pakistan sudah menjadi contoh. Iran bisa menempuh jalur serupa dengan kerjasama pelatihan dan transfer teknologi terbatas. Apalagi China dan Iran memiliki hubungan yang lebih erat pasca penandatanganan perjanjian strategi 25 tahun kedua negara. Dan ketiga, harga yang ditawarkan untuk J-10C tentu jauh lebih kompetitif. Meskipun belum ada informasi pasti tentang harga jual ke Iran, tetapi di pasar ekspor, harga satu unit J-10C berkisar antara 35 hingga 45 juta US dollar, bandingkan dengan jet tempur barat yang biasanya bisa mencapai 2-3 kali lipatnya. Namun, semua keinginan itu tidak serta-merta membuat kesepakatan J-10C dengan Iran berjalan mulus. Salah satu kendala paling besar adalah persoalan pembayaran. China dikabarkan enggan menerima sistem barter seperti yang biasa ditawarkan Iran, misalnya membayar dengan minyak mentah atau gas alam. China lebih memilih pembayaran tunai dalam mata uang asing seperti dolar atau yuan. Di sisi lain, Iran kesulitan mendapatkan mata uang tersebut karena transaksi internasional dan blokade keuangan dari sistem SWIFT. Beberapa laporan menyebutkan jika Iran mencoba menawarkan konsesi energi dalam jangka panjang sebagai kompensasi, tetapi belum tentu memenuhi persyaratan dan ekspektasi dari pemerintah China. Apalagi pasar energi dunia kini jauh lebih kompetitif dan adanya pasokan dari negara lain seperti Arab Saudi dan bahkan Afrika. Rusia juga bisa menjadi alternatif lainnya. Meski demikian, laporan terbaru pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan jika negosiasi masih terus berjalan.
Iran mulai membuka jalur diplomasi tambahan untuk menegosiasikan sistem pembayaran atau alternatif yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk pembelian J-10. Jika Iran berhasil membeli jet tempur J-10C, maka ini akan menjadi investasi besar dalam sejarah modernisasi angkatan udaranya. Jet ini bisa menjadi tulang punggung kekuatan udara Iran pada dekade mendatang untuk menggantikan armada lawas yang sudah tidak layak tempur. Kemungkinan Iran akan membeli dalam jumlah terbatas terlebih dahulu, misalnya 24-36 unit, untuk menilai efektivitasnya sebelum memperluas akuisisi. Namun, jika negosiasi gagal, Iran dapat kembali mencari opsi lain, seperti kemungkinan menghidupkan kembali kesepakatan Su-35 dengan Rusia jika situasi geopolitik berubah. Beberapa pihak juga menyebut jika Iran sedang mempertimbangkan kerjasama lebih dalam dengan Korea Utara dalam bidang teknologi drone dan rudal, sebagai solusi jangka pendek untuk mengimbangi ketertinggalannya di sektor jet tempur. Dalam skenario paling optimis, Iran bisa menggunakan pembelian J-35C sebagai batu loncatan untuk pengembangan jet tempur lokal di masa depan. Meski terdengar ambisius, langkah ini tidak mustahil mengingat pengalaman Iran dalam mengembangkan rudal balistik dan drone secara mandiri. Jadi, keinginan Iran untuk membeli J-10C dan bukan J-35 menunjukkan jika J-10C dianggap lebih realistis. Mereka memahami batasan ekonomi, politik, dan teknis yang mereka hadapi. Dalam kondisi seperti sekarang, J-10C adalah pilihan yang dianggap masuk akal. Jet ini memberikan peningkatan yang signifikan dalam daya tempur udara tanpa membebani sistem logistik atau mengundang aktivitas berlebih dari internasional seperti jika mereka memilih J-35.